Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-muhtaramat, para ibu-ibu, nyai, para asatidzah, para santri, karena yang al-muhtaraminnya baru pada sidang. Ini tadi saya buka sidang terlebih dahulu. Materi pada Konvercap 2 JKH Nahdlatul Ulama Kota Depok di sesi Ba'da Zuhur ini adalah mengawal dan mensukseskan Konvercap dengan materi yaitu pengenalan metode menghafal Al-Quran utawi iki iku. Memang sengaja saya memakai istilah metode utawi iki iku. Sebenarnya ini adalah metode yang sudah umum, lumrah, namanya struktur kalimat. Metode struktur kalimat itu adalah ya berarti setiap ayat yang mau dihafal itu mesti tahu struktur kalimatnya. Struktur kalimat itu mau bahasa Inggris, mau dalam bahasa Indonesia, mau bahasa mana saja, apalagi bahasa Arab, itu mesti ada namanya struktur kalimat. Pokok kalimat itu mesti ada subjek dan predikat. Pokok kalimat itu mesti ada subjek dan predikat. Misalnya ada di dalam Al-Quran misalnya kalimat masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Masaluhum pokok kalimat, subjeknya. Kamasali itu adalah khobarnya atau penjelasnya, predikatnya. Semua ayat itu mesti menggunakan subjek dan predikat. Hanya di dalam literatur Arab yang memang rata-rata diambil dari Al-Quran, itu struktur kalimat itu sangat beragam. Sangat beragam. Yang namanya predikat itu banyak sekali nanti. Objek banyak sekali. Keterangan banyak sekali. Nah, itu masalahnya cuma di situ. Tapi yang namanya kalimat dalam Al-Quran itu tidak keluar dari namanya SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, hanya nanti kita akan tahu istilah-istilah yang lain melalui tentunya ya belajar dari sedikit-sedikit. Kenapa ini perlu kita angkat? Saya mengatakan pengenalan ini bukan pelatihan. Kalau pelatihan mesti lama, berhari-hari. Pengenalan supaya tadi yang disampaikan oleh Kiai Saifuh Maksum tadi itu benar-benar kita ini sedang memulai bahwa anak-anak Al-Quran itu jangan hanya ya menghafal semata gitu. Kalau kata Gus Bahak mbok dielmoni. Nah, ini adalah langkah batu bata pertama, mungkin satu batu bata pertama. Kan lumayan untuk masuk ke batu bata kedua sampai kemudian membentuk suatu bangunan rumah yang indah, itu harus mulai dari batu bata pertama. Tidak mungkin langsung sempurna. Nah, saya harap metode ini adalah salah satu jawaban. Salah satu jawaban, bukan satu-satunya jawaban. Salah satu jawaban untuk sampai kepada langkah-langkah selanjutnya, sampai kepada pemahaman Al-Quran yang sesungguhnya. Coba next. Nah, kalau kita mau menghafal Al-Quran atau kita mengajarkan cara menghafal Al-Quran kepada anak-anak, di sela-sela kita mengajar itu, maju ke sini Mas, siapa? Mbak, adik-adik sini. Sini aja. Kalau di situ nggak dapat snack loh. Kita harus kenalkan kenapa Al-Quran itu harus dibaca. Kenapa Al-Quran itu perlu untuk dihafal. Namanya ini urgensi tahfidz Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menyebut dirinya itu hudan. Karena Al-Quran itu menyebut dirinya adalah syifa. Karena Al-Quran menyebut dirinya adalah rahmat.
Karena Al-Quran menyebut dirinya adalah Furqan dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk, kalau kemudian kita tidak ngulik petunjuk itu? Kan Al-Quran menjadi hudan. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi hudan kalau kita tidak kemudian masuk kepada cara mencari petunjuk itu? Satu di antara caranya adalah dengan mempelajari kandungannya, di samping menghafalkan ayatnya. Itu satu. Yang lain saya pikir sama. Ini hanya sebagai alas saja ya. Yang kedua adalah mengembalikan makna Iqra. Makna Iqra ini dikembalikan sebagaimana awal turunnya Al-Quran. Iqra itu apa sih maknanya? Bacalah. Apa? Kanjeng Nabi Muhammad ketika di Gua Hira apakah membaca teks seperti teks yang ada di depan Anda? Lah berarti Iqra itu tidak membaca tulisan dong. Emangnya di Gua Hira kemudian melayang-layang ada kertas begini? Maka makna Iqra sesungguhnya bukan hanya sekedar membaca teks. Makna Iqra itu besarnya al-jam'u, mengumpulkan data, mengumpulkan bahan, meneliti, meriset, itu adalah namanya Iqra. Jadi kita kembalikan makna Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu benar-benar tertanam dalam diri kita. Ketika mau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu tanamkan bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah supaya kita mau membaca, meneliti, untuk meriset, untuk mengamati dan seterusnya. Sehingga Kanjeng Nabi itu untuk mengamati apa sih? Mengamati masyarakatnya yang jahiliyah itu. Perhatikan masyarakatmu itu, maksudnya gitu. Suruh dia melek pengetahuan dengan Iqra itu kan melek pengetahuan. Suruh dia melek peradaban, jangan sampai menjadi manusia biadab. Nah itu maksudnya Iqra itu seperti itu. Tapi kemudian mengalami makna apa ya istilahnya penyempitan makna. Ada kan dalam bahasa Indonesia namanya penyempitan makna kan? Nah, sebetulnya Iqra itu maknanya sangat luas. Nah, di samping itu juga ada kaidah al-ilmu al-hifdzu. Al-ilmu al-hifdzu. Pokok kalimat, subjeknya. Kama sali itu adalah khobarnya atau penjelasnya, predikatnya. Semua ayat itu mesti menggunakan subjek dan predikat. Hanya di dalam literatur Arab yang memang rata-rata diambil dari Al-Quran, itu struktur kalimat itu sangat beragam. Sangat beragam. Yang namanya predikat itu banyak sekali nanti. Objek banyak sekali. Keterangan banyak sekali. Nah itu masalahnya cuma di situ. Tapi yang namanya kalimat dalam Al-Quran itu tidak keluar dari namanya SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, hanya nanti kita akan tahu istilah-istilah yang lain melalui tentunya ya belajar dari sedikit-sedikit. Kenapa ini perlu kita angkat? Saya mengatakan pengenalan ini bukan pelatihan. Kalau pelatihan mesti lama, berhari-hari. Pengenalan supaya tadi yang disampaikan oleh Kiai Saifuh Maksum tadi itu benar-benar kita ini sedang memulai bahwa anak-anak Al-Quran itu jangan hanya ya menghafal semata gitu. Kalau kata Gus Bahak mbok dielmoni. Nah ini adalah langkah batu bata pertama, mungkin satu batu bata pertama kan lumayan untuk masuk ke batu bata kedua sampai kemudian membentuk suatu bangunan rumah yang indah. Itu harus mulai dari batu bata pertama. Tidak mungkin langsung sempurna. Nah, saya harap metode ini adalah salah satu jawaban. Salah satu jawaban, bukan satu-satunya jawaban. Salah satu jawaban untuk sampai kepada langkah-langkah selanjutnya. Sampai kepada pemahaman Al-Quran yang sesungguhnya. Coba next. Nah, kalau kita mau menghafal Al-Quran,
Atau kita mengajarkan cara menghafal Al-Quran kepada anak-anak di sela-sela. Di sela-sela kita mengajar itu, maju ke sini Mas, siapa? Mbak, adik-adik sini. Sini aja. Kalau di situ nggak dapat snack loh. Kita harus kenalkan kenapa Al-Quran itu harus dibaca. Kenapa Al-Quran itu perlu untuk dihafal. Namanya ini urgensi tahfidz Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menyebut dirinya itu hudan. Karena Al-Quran itu menyebut dirinya adalah syifa. Karena Al-Quran menyebut dirinya adalah rahmat. Karena Al-Quran menyebut dirinya adalah furqan dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk, kalau kemudian kita tidak ngulik petunjuk itu? Kan Al-Quran menjadi hudan. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi hudan kalau kita tidak kemudian masuk kepada cara mencari petunjuk itu? Satu di antara caranya adalah dengan mempelajari kandungannya, di samping menghafalkan ayatnya. Itu satu. Yang lain saya pikir sama. Ini hanya sebagai alas saja ya. Yang kedua adalah mengembalikan makna Iqra. Makna Iqra ini dikembalikan sebagaimana awal turunnya Al-Quran. Iqra itu apa sih maknanya? Bacalah. Apa? Kanjeng Nabi Muhammad ketika di Gua Hira apakah membaca teks seperti teks yang ada di depan Anda? Lah berarti Iqra itu tidak membaca tulisan dong. Emangnya di Gua Hira kemudian melayang-layang ada kertas begini? Maka makna Iqra sesungguhnya bukan hanya sekedar membaca teks. Makna Iqra itu besarnya al-jam'u, mengumpulkan data, mengumpulkan bahan, meneliti, meriset, itu adalah namanya Iqra. Jadi kita kembalikan makna Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu benar-benar tertanam dalam diri kita. Ketika mau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu tanamkan bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah supaya kita mau membaca, meneliti, untuk meriset, untuk mengamati dan seterusnya. Sehingga Kanjeng Nabi itu untuk mengamati apa sih? Mengamati masyarakatnya yang jahiliyah itu. Perhatikan masyarakatnya itu, maksudnya gitu. Suruh dia melek pengetahuan dengan Iqra itu kan melek pengetahuan. Suruh dia melek peradaban, jangan sampai menjadi manusia biadab. Nah itu maksudnya Iqra itu seperti itu. Tapi kemudian mengalami makna apa ya istilahnya penyempitan makna. Ada kan dalam bahasa Indonesia namanya penyempitan makna kan? Nah, sebetulnya Iqra itu maknanya sangat luas. Nah, di samping itu juga ada kaidah al-ilmu al-hifdzu. Al-ilmu al-hifdzu. Ilmu itu hakikatnya yang menghafal juga gitu. Kanjeng Nabi Adam itu pertama kali diajari oleh malaikat Allah gimana tadi? Oleh Gusti Allah apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Itu diajari, nama-nama itu memang diajari. Kalau Gusti Allah ngajari nama-nama, ini langit, ini bumi, ini pohon, ini bebatuan dan seterusnya. Tut al-ilmu al-hifdzu. Kemudian Nabi Adam menirukan sedemikian rupa karena sejatinya ilmu itu juga merupakan kumpulan dari hafalan-hafalan itu, kumpulan dari kata-kata itu, kumpulan dari data-data itu. Kalau kita tidak tahu diksinya, kalau kita tidak tahu istilahnya, bagaimana kita mau mengungkapkan? Misalnya Anda tidak tahu apa itu kornea. Kornea itu apa kornea? Kornea mata mana? Nah, kalau kornea mata saya tahu ya. Kornea. Akhirnya untuk mendeskripsikan kan susah. Itu butuhnya al-ilmu al-hifdz. Nah, nanti kita juga akan sampai kepada cara itu juga akan saya sampaikan pada metode utawi iki. Kemudian di sela-sela kita mengajar itu juga sampaikan juga bahwa menghafal Quran itu
ada konsep ta'abbud, ada sisi tasyaffu', ada sisi tadabbur. Ini sekaligus merespon terhadap era 5.0 yang tadi disampaikan sama Pak Kiai Syaiful Masud. Kalau nggak ada ta'abbudnya, kalau nggak ada tasyaffu'nya, kalau nggak ada tabaruknya, maka Anda mencari kata misalnya fafataqnahuma, di mana coba? Saya sama orang yang tidak hafal Quran pakai AI gitu kan, set fafataqnahuma lebih cepat AI-nya nanti. Kalau di AI itu kan artificial intelligence, ini teknologi hari ini 5.0 mencari ayat cepat sekali. Yang sini mumet, ini juz 6 atau juz 7? Juz 7 kali ya. AI sudah bisa mengamati. Maka kemudian perlu ditanamkan yang namanya bahwa nggak baca Quran, menghafal Quran itu ada sisi ta'abbud ini loh. Ta'abbud itu adalah ada nilai ganjaran agamanya. Maka nanti spiritualitasnya yang muncul dari menghafal Quran itu. Ada tasyaffu', syafaat Al-Quran. Tuh ketua JKH itu Pak Nafi itu akan diangkat jadi PNS dalam usia yang sudah di atas 45. Itu kalau ukuran umum sudah kadaluarsa gitu loh. Itu berkah nama saya, berkah ngurusi Quran JKH Depok. Berkah tabaruk tadi. Syafaat Al-Quran macam-macam, ini di dunianya aja kayak gitu, kecil kalau di dunia, nanti yang paling besar adalah di akhirat. Al-Quran yang kita baca itu nanti akan mewujud seperti makhluk. Allah alam nanti wujudnya seperti apa. Mau diazab, jangan, saya dulu lesan mulut orang ini dulu suka membaca Al-Quran. Begitu jawabannya, coba muncul dari orang yang ada di alam kubur itu. Yang terakhir adalah manifestasi dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, tentunya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini manifestasi perwujudan dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Next. Sampaikan juga bahwa kenapa saya menghafal Quran. Ikut-ikutan. Nah, mulai kalau mungkin masih SD nggak apa-apa ikut-ikutan. Sanawiyah kelas 1 masih enak. Nanti kalau sudah SMA nggak boleh ikut-ikutan. Harus dikasih tahu bahwa ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan merupakan spesialisasi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan predikat yang spesial dari Allah. Mahkota dan jubah bagi orang tua yang anaknya hafal Al-Quran dari kiamat dan seterusnya. Bersama golongan yang menjaga Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Syafaat Al-Quran di hari kiamat ini di sela-sela kita belajar atau mengajarkan itu sampaikan supaya ada semangat. Kalau enggak ya kalau pas ketemu kalau gurunya musyrifnya yang galak, musyrifahnya galak, wah dah repot itu ya. Di jatah 1 hari 1 halaman tapi mampunya hanya dua baris, gimana itu? Saya punya anak kayak gitu. Repot ya. Makanya perlu dikasih tasjik, perlu dikasih motivasi. Motivasi itu bisa dari hadis, bisa dari Quran, bisa dari kata ulama, bisa dari sejarah para ulama. Next ya. Nah, ini supaya tujuan dan target tercapai dalam Al-Quran, maka perlu niat yang kuat. Hadiah Fatihah bersama Kanjeng Nabi dan masyayikh ini urut ini. Ketika mau menghafal itu mesti hadiah Fatihah gitu loh. Jangan langsung menghafal begitu. Kenapa?
Karena kita ini bisa membaca Quran kalau ada kanjeng Nabi. Kalau nggak ada kanjeng Nabi nggak dapat Quran. Maka sebagai timbal baliknya kita hadiah Fatihah kepada beliau-beliau. Kan kita juga tidak langsung ke kanjeng Nabi, melalui sahabat, melalui tabiin, melalui tabiut tabiin, sampai ke kiai-kiai kita, guru-guru kita. Maka perlu dihadiahi guru kita, kiai kita, leluhur kita itu Fatihah supaya ada kemudahan. Kemudian yang berikutnya bergabung dengan komunitas Al-Quran, ya sudah barang tentu. Berguru kepada guru yang mempunyai sanad Al-Quran. Nah ini harus diperhatikan ya. Berguru kepada guru yang mempunyai sanad Al-Quran. Jangan sampai sampean itu berguru ngawur, gitu kan. Ini gurunya siapa? Gurunya itu belajarnya dari mana? Harus tahu. Jangan tidak tahu. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama, kata Ibnu Mubarak. Kemudian kita tahu ada satu kaidah di dalam konsep pengajaran itu at-thariqatu aham minal maddah. Cara, sistem, metode itu lebih bagus daripada maddahnya, kontennya. Tapi ternyata al-muallim ahammu minat thariqah. Sehebat apapun metode, tapi yang mengajarkan tidak tepat, ya nggak ada artinya apa-apa. Yang mengajarkan nggak bisa gimana? Pengajarnya itu harus punya kemampuan. Kalau pengajarnya nggak punya kemampuan, nggak mengupgrade diri, nggak mau belajar, ya dia tidak bisa menyesuaikan zaman. Maka al-muallim aham minat thariqah. Muallim atau guru itu lebih penting daripada metodenya. Tetapi ruhul mudarris ahammu minha jami'ah. Ruhnya mudarris, mentalnya, moralnya seorang guru itu jauh lebih bagus, lebih penting daripada semuanya itu. Kalau guru ngot-ngotan gitu, saya hari ini suka ngajar, hari yang lain nggak ngajar. Hari ini senyum-senyum sama muridnya, hari ini marah-marah sama muridnya, ya itu namanya ruhul mudarisnya begitu. Tentunya orang mau menghafal Quran itu butuh izin dan doa orang tua sebelum masuk ke kelas tahfidz. Kenapa kok butuh doa dan izin orang tua? Karena terus terang menghafal Quran itu berat. Menghafal Quran itu kedepannya juga berat. Nggak hanya untuk hari ini kan. Sampeyan menghafal Quran karena kepingin dapat ijazah S1 atau S2. Nah ini masalah. Jadi harusnya tidak. Karena ketika ijazahnya sudah didapatkan, Qurannya bisa disingkirkan kalau kayak gitu. Nah oleh karena itu maka karena Quran itu berat, izin dulu dari orang tua. Kalau orang tua sudah kasih izin, ya saya doakan, nah jalan. Berdoa, dalam wudu, doa-doa berkaitan dengan menghafal dan menjaga Al-Quran, dan ini sudah umum. Tarkul ma'asi juga umum. Ini Imam Syafi'i itu, kelasnya Imam Mujtahid itu pernah curhat sama gurunya, namanya Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in an su'i hifdzi fa arsyadani an tarkil ma'asi. Imam Waqi' itu dicurhati sama muridnya Imam Syafi'i. Guru, saya ini kok hafalannya kok kacau gitu kan. Fa arsyadani, kemudian Imam Waqi' memberikan nasihat antarkil ma'asi supaya menjauhi maksiat. Nah, ini panjang kalau ini ya, panjang karena iman manusia itu dinamis, fluktuatif, kadang di atas, kadang di bawah. Maka kemudian bagaimana menjaganya? Nah ini bareng-bareng ini harusnya. Next. Nah, sekarang kita masuk itu mukadimahnya. Masuk kepada metode struktur kalimat. Metode ini kenapa kemudian saya kepingin memperkenalkan. Kalau biasa di pondok kita biasa, alhamdulillah wis kabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah.
Terus Rabbil alamin kang ngarani alam kabeh. Ar-Rahmani tur zat kang welas asih. Ar-Rahim tur welas asih ing donya akhirat. Maliki yaumiddin kang dadi penguasa ing dina pembalasan. Iya kan namung dateng panjenengan Gusti nak butuh kawula menembah wa iya kelan namung dateng panjenengan nasta'inu kawula nyuwun pitulung. Ihdina mugi panjenengan paring pitedah na ing kita as-sirata ing dalan al mustaqim kang jejeg siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, bayane atau bayane al-mustaqim itu as-siratal mustaqim itu siratal ladzina yaiku dalane pira-pira wong kang an'amta kang wis panjenengan paring kenikmatan alaihim ing ngatasi alladzin al-maghdub ghairil maghdubi dudu dalane wong kang den bendoni alaihim ing ngatasi al waladdallin lan dudu dalane wong kang pira-pira kang padha sesat. Dulu kalau di pesantren-pesantren kita kayak gitu. Jadi sekali kita membaca, kalau yang Jawa itu gampang pahamnya. Saya nggak tahu ya. Kalau bahasa Indonesia karena memang banyak yang tidak pas strukturnya. Nah ini bagaimana kalau ini itu sebetulnya ngaji tafsir bukan ngaji Quran itu tadi ya. Itu saya singkat saja sebetulnya ngaji tafsir. Kalau ngaji tafsir itu di sela-sela ayat banyak penjelasannya. Nah ini kira-kira bisa nggak gitu loh? Saya masukkan ke metode ngapalin Quran. Agar supaya apa? Agar supaya ketika kita membaca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dalam sini itu ada bayangan. Ma anzalna saya Gusti Allah tidak menurunkan alaika ing atas kamu Al-Quran, tidak menurunkan Al-Quran litashqa agar kamu cilaka. Muhammad, nah gitu kira-kira. Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu cilaka. Persis ayat itu ketika diterima, didengarkan oleh Sayyidina Umar. Umar saat itu belum masuk Islam. Begitu adiknya membaca Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, itu bisa masuk Islam. Nah, karena orang Arab bisa. Nah itu maksudnya kayak gitu. Nah struktur kalimat itu tadi itu berbasis makna kata, makna kalimat, makna jumlah maupun rangkaian ayat. Tentunya semuanya berproses dari kata, kalimat, jumlah, kemudian ayat, kumpulan ayat. Struktur kalimat ini tidak mungkin keluar dari empat ini, SPOK. Karena memang bahasa Indonesia hanya mengenal SPOK. Nanti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab banyak nanti. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada mubtada khobar, ada khobar muqaddam, mubtada muakhar, ada fi'il fa'il, ada fi'il fa'il maf'ul. Maf'ul itu nanti mansubatul asma ada berapa? Banyak sekali. Nah itu turunan, tetapi hakikatnya tidak keluar dari SPOK. Struktur kalimat diterjemahkan tidak persis ya. Dari istilah bahasa Arab i'rabul kalimah. Ini tidak persis, sekali lagi tidak persis. Karena tidak ada padanannya kata i'rab. Saya cari dalam liter bahasa Inggris nggak ada i'rabul Inggris kira ono. I'rabul kalimat Inggris kira ono. I'rab kalimat bahasa Indonesia nggak ada. Karena i'rab itu apa? Perubahan akhir kata. Alhamdu itu bisa di alhamdu, alhamdi, alhamda. Itu perubahan UAI itu namanya maka kemudian hal-hal yang sifatnya spesifik kayak gini nanti ada pengajaran tersendiri. Dengan mengetahui kedudukan kata dalam kalimat, maka suatu ayat akan bisa dipahami kandungannya paling tidak dari sisi makna lahiriahnya. Paham ya?
dengan mengetahui kedudukan kata, innal ladzina kafaru sawaun, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja. Kan sudah paling tidak tahu di situ kan. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri macam-macam. Sesungguhnya orang-orang kafir iku sawaun, sama saja. Alaihim, atas mereka, a'angdzartahum, kamu kasih peringatan, am lam tungzirhum, atau kamu tidak kasih peringatan, sama saja. Nah, itu kan ekor kalimat. Tapi pokok kalimatnya apa? Alladzina kafaru dan sawaun. Dengan mengetahui kedudukan kata dalam kalimat, maka suatu ayat akan bisa dipahami kandungannya paling tidak dari sisi makna lahiriahnya. Ingat, ini masih makna lahiriah. Kalau makna yang tafsiriahnya nanti buka kitab tafsir. Jadi bukan berarti kalau sudah tahu ini mesti mahir dalam makna Al-Quran, enggak, belum. Ini masih portal pertama gitu, masih portal pertama. Nah, itu pertama. Next ya. Nah, dalam bahasa Arab, kalau tadi bahasa Indonesia kan hanya SPOK, subjek, predikat, objek. Objek apa ya? Objek katanya. SPOK, K-nya macam-macam, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alasan, ya kan? Keterangan apa lagi? Kondisi. Nah, kalau dalam bahasa Arab banyak. Di sini ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il. Fi'il saja ada madhi, mudhari, amr, kata kerja, lampau, sedang dan perintah. Ada fa'il, naibul fa'il, maf'ul, ismu kana, khobar kana, tabi' lil marfu'. Lanjut ya. Ismu kana, khobar inna, at-tabi' lil marfu', hal, tamyiz, dhorof. Ini tidak usah terlalu jadi mumet. Karena kita punya kriteria di SPOK. Nanti tinggal ini terjemahkan secara parsial saja. Hal, kondisi. Tamyiz, pembeda. Keterangan pembeda. Dzaraf itu dzaraf, misalnya dzaraf zaman, berarti keterangan waktu. Dzaraf makan berarti keterangan tempat. Gitu saja. Nggak usah terlalu sulit dengan istilah ini. Kecuali kalian mungkin sudah punya makna tersendiri, sudah tahu tamyiz apa dan seterusnya, itu bagus. Khobar inna ini tambahan-tambahan semuanya. Next. Ini saya ada bukunya sendiri ya. Kalau mau nerjemahkan dari Jurumiyah juga gampang. Jurumiyah bisa, Nahwul Wadih juga bisa. Nggak usah sampai Alfiyah. Ketinggian Alfiyah itu malah mumet. Nah, nanti coba sebelum sampai sini lihat apa mushaf Fatihah tadi, mushaf Fatihah. Terus. Nah, ini kita bikin ini. Ini mushaf utawi iku tapi baru seperempat juz. Jadi ya mohon maaf ya, mau nggarap ada aja halangannya. Ini seperti ini. Misalnya alhamdulillah saya kasih tanda mim. Ini subjek. Kho itu khobar berarti predikat. Rabbil alamin keterangan sifatnya Gusti Allah, KS nanti dulu. Jadi ini masih kurang ya sebetulnya Pak Nazar. Nazar ini masih kurang. Ini mestinya ada S, ini P, ini KS keterangan sifat. Tapi kalau jadi terlalu penuh ya jadi. Ini artinya sudah pakai bahasa Indonesia. Nah, ini bagi yang tidak pernah tahu bahasa Jawa ya. Alhamdulillah utawi segala puji itu lillahi, tetap buat Gusti Allah Rabbil alamina, Tuhan seluruh alam. Sama saja mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Betawi juga bisa. Nah, ini seperti ini. Nah, tadi sudah saya paparkan ya. Sudah saya paparkan. Nah, kembali kepada yang tadi apa simbol-simbol tadi. Satunya lagi. Nah, nanti kalau ada kata mubtada, subjek kalimat nominal ismiyah itu diterjemahkan ke bahasa kitanya utawi. Khobarnya diterjemahkan iku.
Itu iku itu ya itu gitu ya. Kalau ada fa'il li ghairi akil berarti fa. Kalau lil akil fa alif. Maf'ul bih ing mim fa. Nun fa opo atau sopo tapi zina naibul fa'il. Ha alif hale kondisi keadaan. Tamyiz apa nih sabilan dalani. Nah kira-kira. Manis tato'a ilaihi apa nih yang bisa sabilan jalannya. Kata jawab jim itu kata jawab, ain itu krono, mim tok itu kelawan secara, sod itu kang kata sifat, dho itu ing dalem keterangan tempat keterangan waktu, ghain itu senajan walaupun, w ba nyatanya menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah ini dari bahasa Arabnya kayak ini, jawab syartiyah, ta'lil, maf'ul mutlaq, na'at, dzaraf, ghayah, bayan, sya'n. Ini kalau ngapalin ini kadang-kadang malah bingung kan. Tapi kalau begitu ke sana sudah malah enak. Sebetulnya sama saja. Nah, sekarang saya kasih satu cara bagaimana menghafalkan mim itu mubtada, kha itu khobar, ain itu krono dan seterusnya ya. Mim fa fa'u tawili tadaiku khobar opo li fa'ilin wa naibih zohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam zoraf wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fadlun bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifat silatul mausuli kadza mithlu sifat apa nelit tamyizi hali halu wajtahidu bil ikhtiyari jalu apa nelit tamyizi hali halu wajtahidu bil ikhtiyari jalu. Coba fa utawi nanti ya. Bareng-bareng habis ini. Fa utawi itu maka utawi kata utawi maka kata utawi itu menunjukkan mubtada, li mubtada. Iku menunjukkan khobar. Apa li fa'ilin untuk fa'il. Mana ibn zuhar dan juga naibul fa'il. Ing li maf'ulin bi. Ing itu untuk li maf'ul bi. Krono itu li maf'ulin li ajli. Ing dalam dzaraf mutlaqul maf'uli fihi kelawan. Maf'ul mutlaq berarti kelawan. Kadzaba ujari fadlun bayan sama dengan ada baknya. Serta itu maf'ul ma'ah. Kang itu sifat. Dan juga silatul mausul. Kadza misli sifat sama dengan kangnya. Apa nih tamyiz? Hale ya hal itu kondisi. Misalnya ra'aitu nazar qa'idan. Aku melihat nazar itu sedang duduk. Nah, gitu. Qa'idan itu berarti hal kondisi. Gampang kan? Ya kayak gitu. Bahasa itu logika juga. Bahasa itu logika. Maka gunakan logika Anda dalam berbahasa. Cepat dijawab. Nah, coba sekarang bareng-bareng bisa nggak? Fa'u tawi satu. Fa'u tawi mub tadaiku khobar opo li fa'ilin wa naibih zohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dzaraf wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan
kadzaka ba'ul jari fadlun bil bayan serta limaf'ulin ma'ah wa kang sifat silatul mausuli kadza mithlus sifat apa lilit tamyizi hali halu wajtahidu bil ikhtiyari jalu apa lilit tamyizi hali halu wajtahidu bil ikhtiyari jalu. Top. Nah, itu kalau itu sudah hafal dan tahu. Nah, sekarang masukkan kepada teks ayat nanti. Berikutnya. Nah, ini seperti ini. Tadi kan sudah tahu. Anggap saja ini sudah cepat tahu gitu ya. Mim mubtada, kha itu khobar, shad itu sifat dan seterusnya. Mim fa itu maf'ul bih. Ya. Kemudian krono atau bayan, ba itu bayan. Fa itu fa'il atau naibul fa'il. Nah, ini semuanya kalau coba sorry bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kayak judul bismillah. Judul. Tapi bisa juga dalam tafsirnya nanti abtadi'u bi bismillah. Kita masuk ke alhamdu ya. Alhamdu utawi segala puji itu lillahi bagi Allah. Nah, yang ini tidak saya kasih makna karena sudah tahu lam itu artinya bagi. Rabbil alamina yang menjadi Tuhan seluruh alam. Ini kan kalau ngapalin jadi alhamdulillahi itu sudah mulai terbayang-bayang ayatnya. Rabbil alamin Tuhan seluruh alam. Berarti segala puji itu bagi Allah. Allah itu siapa? Tuhan sekalian alam. Tuhan seluruh alam. Terus kayak gitu. Ini yang paling mudah karena alhamdulillah rabbil alamin sudah sekian ratus kali sekian ribu kali. Sekarang pindah ke ayat wa idz qala rabbuka. Ayat yang kelima aja. Al-Baqarah halaman kelima. Berikutnya. Nah, coba. Ini sayangnya saya belum bisa membuat lebih banyak halaman ya. Coba. Bisa temu. Kalau enggak yang manual. Kan ada kan halaman. Nah, ini. Wa idz qala rabbuka lil malak kegedean tadi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, coba perhatikan. Ini supaya maknanya itu sambil berjalan ada di sini. Yaitu tadi wa idz qala lan ingatlah ketika berkata Rabbuka siapa atau siapa Rabbuka Tuhanmu. Ini hanya kata Tuhan, mu-nya silakan dimaknai sendiri. Karena nanti ada pelajaran lain ya penopangnya itu ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran nahwu gitu kira-kira ya. Tuhanmu. Berkata kepada siapa Tuhanmu? Lil malaikati pada malaikat-malaikat.
Apa perkataannya? Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ini sesungguhnya aku itu ja'ilun yang menciptakan, menjadikan yang pas itu. Jadi beda antara kholikun sama ja'ilun. Kalau kholikun itu mencipta pertama kali, kalau ja'ilun itu sudah ada, sebelumnya sudah ada. Berarti ada makhluk dulu di bumi itu sebelum Adam. Entah itu namanya manusia atau tidak, urusan lain. Ja'ilun sesuatu yang menjadikan, karena sesuatunya itu orang maka yang menjadikan. Di mana menjadikannya? Fil ardi, ing dalam, ini dzoknya kan ing dalam bumi, berarti di bumi gitu. Apa yang dijadikan? Khalifatan ing, ini maf'ul bihnya, khalifah, pengganti Gusti Allah, artinya wakilnya Gusti Allah di bumi. Berarti kalau diterjemahkan dalam bahasanya secara keseluruhan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Perkataannya, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Dibalik, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Selesai. Berarti wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sudah ada di sini. Artinya itu sudah masuk. Kalau itu pas pertama kali menghafal, itu kuat sekali itu nanti. Nah, persoalannya kan karena ini sudah tidak pertama kali, ini sudah kesekian kalinya. Melekat. Itu tata cara membaca, memaknai, dan kemudian menghafalkannya. Ini contoh daripada ayat. Coba bareng-bareng. Wa idz qala. Ayo. Dan ingatlah ketika berkata, siapa Rabbuka? Ini kata siapa ini loh, fa ini. Tuhanmu. Lil malaikati, pada malaikat-malaikat. Kalau malakun itu satu malaikat, kalau malaikatun itu banyak malaikat. Paham ya? Perkataannya adalah ini. Bisa juga perkataannya adalah gitu, itu boleh. Dalam dirinya itu perkataannya apa? Supaya apa? Kalian bisa tahu, kita bisa tahu. Ada titik dua kemudian apostrof. Dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat lah itu titik dua, terus ini kalimatnya langsung. Sesungguhnya aku di sini siapa? Jangan ke Allah dulu. Rabbuka. Kata Allah nggak ada di sini. Adanya ada Rabbu. Nah, gitu. Supaya tahu, oh ini perkataan Allah, perkataan Tuhanmu maksudnya. Ja'ilun, itu yang menjadikan fil ardi, di bumi, ing dalam bumi, khalifatan, ing khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi. Yang terakhir ya, yang pakainya. Ayo. Dan ingatlah ketika itu sudah pintar bahasa Arab. Ini baru pertemuan. Ini salah satu di antaranya. Ini kebetulan ayatnya yang mudah, ya. Saya pilihkan yang mudah. Kalau yang susah kan sudah. Ini masih cerita. Next ya, coba next. Berikutnya adalah terus. Nah, saya kasih contoh ini ya. Mati. Terus ada praktek di surat Al-Baqarah halaman ke
19 ya. Kira-kira wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait Ismail. Ini tidak saya bikin sendiri karena saat itu memang dibikin karena waktunya mepet sekali. Pakainya adalah tafsir Ibris, Al-Ibris. Karyanya abahnya Gusmus. Coba next. Satu halaman ini, next. Berikutnya. Terus. Nah, ini siapa ini? Coba. Liridhoillah wali syafa'ati Rasulillah ila Pertama kali jangan lupa Fatihah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya hadiah Fatihah, kemudian setelah itu harus membaca satu halaman. Saya akan membaca surat Al-Baqarah halaman 20 ayat 127 sampai 134. Skip. Kenapa harus dikasih? Saya akan membaca surat Al-Baqarah halaman sekian dari ayat sekian sampai sekian. Supaya apa? Saya itu ngiri sama anak-anak Iran itu. Anak Iran itu tahu. Saya sudah tua jadi nggak bisa membaca menghafalkan itu. Ini surat ini ada di ayat sekian, kanan, kiri, atas, bawah. Ayatnya apa? Apalagi hanya nama surat. Kalau pakai metode ini, insya Allah bisa. Tapi urut ya. Setiap mau membaca harus kayak gitu ngomong. Saya akan membaca surat Al-Baqarah halaman sekian. Ayatnya dari ayat sekian sampai ayat sekian. Diomongin, jangan dibatin, disampaikan. Gurunya juga biar belajar. Udah. Break dulu ya. Break dulu kita masalahnya sambil isoma dulu sana. Oh iya. Isoma dulu ya. Ini isoma dulu terus nanti lagi. Ini baru praktek anak saya yang barusan dari Amfilati, masih kecil. Ini sekarang sudah gede, namanya Ifah Madaniyah. Ya, kita break dulu. Kita akhir dengan alhamdulillah. Nanti kira-kira setengah jam lagi ke sini. Lanjutkan.